Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lara Anggraini dengan NIM B1001013. Di sini saya akan menampilkan video singkat mengenai hukum pengangkutan dalam transportasi laut. Kamu menyaksikan semuanya. Keberadaan transportasi laut menjadi salah satu penunjang yang sangat penting dalam menunjang kegiatan pengangkutan untuk kegiatan ekonomi. Kehadiran pengangkut dapat juga menghubungkan antar satu pulau dengan pulau lainnya, juga menjadi sarana untuk mengangkut berbagai keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pengangkutan di Indonesia memiliki peran penting dalam memajukan dan memperlancar perdagangan baik dalam maupun luar negeri. Transportasi laut merupakan suatu sistem transportasi yang efisien dan merupakan salah satu sarana yang tepat untuk membuka isolasi yang timbul karena perbedaan letak geografis. Menurut Sujono, transportasi laut merupakan salah satu alat pengangkutan yang penting selain transportasi udara dan darat. Prasarana transportasi yang memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan dan peningkatan berbagai kegiatan. Pengangkutan Pulau Purwosojito adalah pentingnya dinamika antara pengangkut dengan pengirim. Mana pengangkut meningkatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim meningkatkan diri untuk membayarkan uang angkutan. Tujuan diadakannya pengangkutan adalah untuk memindahkan barang dari tempat asal ke tempat tujuan untuk mencapai dan manfaat serta efisiensi. Secara garis besarnya, moda pengangkutan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, pengangkutan darat, pengangkutan melalui jalan raya dan kereta api. Lalu ada pengangkutan laut dan pengangkutan darat. Jadi ketiga ini, pengangkutan melalui laut yang punya peran yang sangat besar dalam pengangkutan bagi Indonesia. Pengangkutan laut terjadi karena adanya suatu perjanjian kedua pihak, yaitu pihak pemberi jasa pengangkut dengan pemakai jasa. Dengan adanya perjanjian tersebut, menyebabkan suatu tanggung jawab bagi pengangkut yang terletak pada keamanan dan keselamatan kapal, serta muatannya terutama pada saat pelayaran atau selamat dalam pengangkutan, sebagaimana tercantum pada pasal 468 KUHD. Pihak-pihak pengangkutan laut. Yang pertama ialah ekspeditur. Menurut pasal 86 ayat 1 KUHD, ekspeditur ialah seorang perantara yang bersedia menjadikan pengangkut bagi pengirim dan tidak mengangkut sendiri barang-barang yang telah diserahkan kepadanya. Tiga, makelar kapal, yaitu perantara di bidang jual beli kapal atau mengkarter kapal. Pengangkut, berdasarkan pasal 521 KUHD dijelaskan yang dimaksud dengan pengangkut adalah barang siapa baik dengan suatu karter menurut waktu atau karter menurut perjalanan, baik dengan suatu persetujuan lain mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan orang atau penumpang, seluruh atau sebagian melalui laut. Yang kelima ialah nakoda. Nakoda adalah pihak yang memiliki peran yang cukup penting dalam pengangkutan laut. Nakoda memiliki tiga fungsi pokok, yaitu yang pertama sebagai wakil pemilik atau penguasa kapal, lalu sebagai wakil pemilik atau pengirim barang selama dalam pelayaran, dan yang terakhir wakil pejabat umum atau penguasa. Lalu selanjutnya ialah anak buah kapal, ialah orang yang bekerja di atas kapal berdasarkan perjanjian kerja dengan pemilik kapal. Tugas pemimpin anak buah kapal tergantung dengan kompetensi yang dimilikinya. Lalu ada agen 2 yang tugasnya dalam mengisi dokumen kapal, menyelesaikan dan membayar bea cukai dan lain-lain pekerjaan ke pelabuhan. Selanjutnya ialah pengatur muatan atau juni padat, yaitu orang yang tugasnya menetapkan tempat di mana suatu barang harus disimpan dalam ruang kapal. Pervenaan menurut pasal 1 PP nomor 2 tahun 1969 adalah usaha yang ditunjukkan pada penampung dan penumpukan barang-barang atau warehousing yang dilakukan dengan mengusahakan gudang-gudang, lapang-lapangan di mana dikerjakan dan disiapkan barang-barang yang diterima dari kapal untuk peredaran selanjutnya atau disiapkan untuk diserahkan kepada perusahaan pelayaran untuk dikapalkan. Tanggung jawab pengangkut. Yang pertama ialah tanggung jawab pengangkut. Menurut Saifullah Wirapraja berpendapat bahwa setidak-tidaknya ada 3 prinsip tanggung jawab pengangkut dalam penyajian pengangkutan. A. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian atas kerugian yang timbul akibat dari kesalahannya itu. B. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga. Pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka ia dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian. Yang terakhir ialah prinsip tanggung jawab mutlak. Pengangkut harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian terhadap setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakan tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Tanggung jawab pengirim. Dengan adanya tanggung jawab dari pengirim, yaitu pembayar uang angkutan, maka hal tersebut merupakan pembatasan dan pengurangan tanggung jawab pengangkut. Yang pertama, cacat yang letak pada barang atau barang-barangnya sendiri, pembawaan dari barang-barang tertentu yang menyebabkan kerusakan pada benda atau ini jadi terbakar dalam perjalanan. Lalu, kesalahan dan atau kelalaian sendiri pada pengirim atau ekspeditur seperti peti-peti yang berisikan benda-benda pengiriman yang ternyata kurang kokoh atau peti-peti yang ternyata kurang rapat dan mudah dimasuki air dan sebagainya. Dan yang terakhir, keadaan memaksa. Menurut pasal 1245 KUHP Perdata menentukan tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya.
apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berhutang berhalangan untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang. Kerusakan atau kerugian dalam pengangkutan laut. Terjadinya bencana pada pengangkutan laut. Yang pertama ialah bencana alam, terjadi bencana badai, gelombang, angin kabut, kapal kandas, pulau karang, gunung es, kilat, tabrakan kapal, dan lain-lain. Lalu adanya perbuatan manusia. Yang pertama ialah awak kapal dengan sengaja memusnahkan atau membuang ke laut. Kedua, perbuatan tercela dari awak kapal dan melanggar hukum. Ketiga, penyimpangan tujuan pelayaran tanpa sebab yang memaksa. Lalu ada bencana yang ditimbulkan oleh pihak ketiga, dan yang terakhir adalah bencana yang ditimbulkan oleh pemilik barang sendiri. Lalu yang terakhir ialah sifat-sifat dari muatan manusia dikenal dengan inherent vice. Pada umumnya, barang yang diangkut melalui laut akan selalu mengalami kerusakan kecil maupun penyusutan bagaimanapun kekepahannya. Kerusakan atau kerugian dalam pengangkutan laut. Kerugian yang timbul selama pengangkutan di laut lazim disebut dengan kerugian laut atau average atau average. Kerugian laut adalah segala biaya luar biasa yang dikeluarkan untuk kepentingan kapal dan barang-barang, serta segala kerugian yang menerima kapal dan barang tersebut baik untuk kepentingan bersama atau sendiri-sendiri. Dalam hal ini, Undang-Undang merumuskan hal ini menjadi dua, yaitu yang pertama kerugian laut umum yang meliputi kapal, barang, dan biaya pengangkut secara bersama-sama. Lalu ada kerugian laut khusus yang meliputi kapal saja atau barang saja.